Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sore hari yang cerah ini kita akan bahas tentang pengalaman saya. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya menjadi makmum, bukan menjadi imam, menjadi makmum. Jadi saya pengalaman kurang lebih 10 tahun, lebih mungkin. Saya jadi makmum diimami oleh orang-orang yang bacaan Al-Fatihahnya itu rusak. Gitu. Jadi saya harus kalau setiap sekali Jumatan itu ya repotnya di situ. Imamnya itu gak bener, khotibnya gak bener, padahal mereka itu bayaran. Khotib itu bayaran ratusan ribu, tapi baca Al-Fatihah saja itu gak bener. Ya jadi yang repot saya kan kalau mengikuti madhab Syafi'iyah kan, kalau orang yang bisa baca Quran kemudian bermakmum kepada orang yang bacaan Qurannya belepotan itu kan tidak sah. Contohnya seperti kalau orang yang bisa baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia bermakmum kepada orang yang bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, nah itu bacaannya ya itu sholatnya tidak sah, itu menurut madhab Syafi'iyah. Jadi, dan ini saya ceritakan pengalaman saya selama kurang lebih 10 tahun tadi. Saya di kota Kediri ini, saya Jumatan itu pindah-pindah. Jadi di masjid sana itu kadang imamnya bagus, kadang imamnya jelek. Kalau imam yang masjid saya jelek, ganti ke masjid yang sebelah sana. Sebelah sana jelek, ganti yang lain lagi. Dan itu pengalaman kelam saya selama 10 tahun. Jadi saya lari ke sana kemari untuk mencari masjid yang ya hanya untuk bermakmum kepada orang yang asal bisa saja baca Al-Fatihah. Jadi bisa baca Al-Fatihah, imamnya bisa baca Al-Fatihah, itu sudah bersyukur saya. Beginilah tahun 2022 ini, di abad milenium ini. Semuanya yang diutamakan itu ijazah sarjana. Pokoknya asal bertitel sarjana, entah dia bisa baca Quran apa enggak, itu pokoknya dia jadi imam, jadi khotib. Ya repotnya dunia di situ. Repotnya kalau segala sesuatu di titel menjadi segala sesuatu. Repotnya di situ. Jadi setiap saya dengar khotbah, saya dengar khotibnya baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu biasanya bacaannya bener. Soalnya kalau di situ kan ada aina, Assalamualaikum warahmatullahi dan hak. Soalnya Al-Fatihah itu yang huruf utamanya yang paling signifikan itu ain. Jadi kalau ainnya itu bisa berubah, apalagi ain sama hamzah ini artinya sangat bertolak belakang. Contoh kata ajilihi wa ajilih. Kalau ajilihi itu sekarang ya, itu doa istiqoroh itu. Kalau ajilihi waktu yang akan datang, bedanya jauh sekali kan. Kemudian kata alim dengan kata alim. Kalau alim itu sakit, kata alim artinya mengetahui, ya, artinya beda jauh. Dan itu saya selama 10 tahun lebih itu saya lari ke sana kemari aja bermakmum kepada orang yang asal bisa baca Al-Fatihah gitu aja. Ya repotnya di situ. Jadi saya sarankan kepada mungkin para pengurus masjid yang mungkin dengar video saya ini, harusnya mereka itu memilih imam itu yang benar. Milih imam itu yang pertama dites bisa baca Al-Fatihah apa enggak. Bisa baca Al-Fatihah, makhorijul hurufnya benar enggak. Ya kemudian dia boleh jadi imam. Kalau fikihnya sih semua orang itu dikatakan bisa. Kalau orang biasanya kalau orang berani menjadi imam, berani mengajukan diri menjadi imam, biasanya sholatnya itu sudah bisa. Cuma Al-Fatihahnya itu yang bermasalah. Ya kalau Al-Fatihahnya tidak benar, Al-Fatihahnya belepotan, itu mempengaruhi. Ya kasihan yang di belakangnya yang bisa baca Al-Quran itu loh, kasihan itu. Jadi jangan terlalu mengunggulkan titel kiai, titel ustadz. Jangan terlalu mengunggulkan titel sarjana, kemudian dia dijadikan imam padahal bacaan Al-Fatihahnya enggak bener. Nah itu delay apa? Itu yang menjadi masalah besar sebenarnya.
Masalah besar itu bagi makmum seperti saya nih yang bisa baca Al-Fatihah tapi selalu jadi makmum, tidak pernah jadi imam, jadi makmum terus selama 10 tahun. Jadi 10 tahun saya jadi lari ke sana kemari itu hanya untuk bermakmum kepada orang yang pokoknya bisa baca Al-Fatihah itu sudah bagus, sudah bersyukur ya. Ya, jadi itu pesan saya kepada para pengurus masjid supaya bertakwa kepada Allah dan memilih orang yang benar untuk menjadi imam. Jadi jangan asal milih ya, hanya berdasarkan titel saja. Kasihan makmumnya yang bisa baca Al-Quran itu kasihan. Jadi dia harus mengulang sholatnya gara-gara itu imamnya itu tadi. Imamnya gak beres bacanya. Ya karena Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat, ya maka Al-Fatihah ini juga harus benar juga. Jadi kalau tidak benar maka itu Al-Fatihahnya Al-Fatihahnya jadi bermasalah, jadi rusak, tidak sempurna. Jadi kalau Al-Fatihahnya rusak itu berpengaruh pada keabsahan sholat. Jadi logikanya seperti ini, orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah kalau dia jadi makmum, dia kan ikut imam, kan imam itu kan yang jamin kalau seorang bermakmum kan dia tidak wajib baca Al-Fatihah, yang baca Al-Fatihah kan imamnya. Jadi kalau imamnya tidak benar, ya sudah, dia tuh ikut imamnya itu. Ya makanya kalau imamnya bacanya tidak benar tapi makmumnya bacanya benar, jadi makmumnya tidak baca, yang baca cuma imamnya, dan imamnya itu sah sholatnya sah, tapi makmumnya yang bisa baca Quran tadi tidak sah. Ya, tapi kalau makmumnya yang bisa baca tadi, yang itu menjadi imam, itu sah, semuanya sah dan lebih afdol seperti itu. Dan itu logika fikihnya seperti itu. Jadi kalau orang yang misalkan tidak bisa baca Al-Fatihah dengan baik, ya hampir sama dengan orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah, gitu aja. Jadi kalau orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah itu dia kondisinya seperti ini, dia bisa sholat dan sholatnya sah walaupun baca Al-Fatihahnya walaupun cuman Alhamdulillahirabbil alamin saja, dan itu sah, tapi dia tidak boleh jadi imam. Dan logikanya seperti itu, orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah seharusnya dia tidak jadi imam sebelum dia membetulkan bacaannya itu. Dan sekianlah ya mungkin curhatan saya dan saran saya kepada para pengurus masjid yang mengurusi masalah keimaman. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada kesalahan mohon diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.